Baik, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan saya Sabina Resti yang akan menjadi moderator dengan Bapak Hari kali ini. Memasuki pemateri 2, kali ini kita akan membahas tentang materi ajar hukum acara arbitrase dan alternatif dispute resolution atau yang disebut dengan ADR. Mungkin Bapak Hari bisa dimulai. Ya, saya bisa. Oke, monggo. Baik, saya buka teman-teman ya. Masih pagi nih ya. Jam berapa ini? Masih pagi ya, belum jam 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya sambil berdiri aja ya. Saya kalau menerangkan biasa ya melaku-melaku. Bahasa campuran ya, enggak apa-apa ya teman-teman. Ya. Bahasanya gado-gado ya, bahasa Surabayaan. Baik, hukum acara arbitrase dan ADR ya, alternatif dispute resolution. Jadi langsung slide yang bawah. Saya jelaskan pembukaan dulu teman-teman ya. Waktunya berapa menit moderator? 1 jam? Setengah 2. Setengah 2 ya. Sekarang jam nutut ya. Setengah 2 apa setengah 1? Setengah 2 medet aku rek. Baik. Setengah 1 Bapak. Setengah 1 ya. Notifikasi. Slide bawahnya. Moderator. Ya, alternatif dispute resolution dan arbitrase hukum acara arbitrase. Jadi saya jelaskan APS-nya dan ADR termasuk hukum acaranya. Kenapa saya bikin non litigasi teman-teman? Karena APS dan arbitrase ini adalah penyelesaian perkara di luar peradilan. Bukan persidangan ya, peradilan. Jadi itu ya. Jadi teman-teman harus membedakan ya persidangan dengan peradilan. Nggak perlu saya jelaskan itu materi perkuliahan teman-teman ya. Jadi kenapa saya sebut non litigasi? APS dan ADR itu penyelesaian sengketa di luar peradilan. Atas dasar apa? Kesepakatan. Siapa yang bersepakat? Para pihak yang berperkara. Meskipun nanti arbitrase ini penyelesaiannya mungkin sama dengan adjudikasi seperti sistem beracara di peradilan, tetapi hakikatnya itu adalah bersepakat. Kalau sudah bersepakat ini berarti kan nggak ada musuh-musuhan, teman. Itu ya teman-teman ya. Baik, bahwa saya jelaskan ya. Satu. Ya, non litigasi ini ya pengertiannya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga APS, alternatif penyelesaian sengketa. Ya, alternatif penyelesaian sengketa tadi ada 2 ya, yaitu APS sendiri dan ADR. Saya jelaskan satu-satu nanti. Bawah. Ya ini, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 ya, tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ini nanti singkat materi saya bisa dipelajari, tapi nggak saya jelaskan semuanya teman-teman ya, mengingat waktu juga ini banyak. Jadi ketentuan umumnya pasal 1 sampai 5, APS-nya pasal 6, arbitrase pengangkatan ini. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Ini teori. Turun saja. Nah, semua saya jelaskan ya teori-teorinya teman-teman ya. Inti-intinya saja ya. Sekarang kita masuk ke alternatif dispute resolution ADR atau alternatif penyelesaian sengketa. ADR itu bahasa Inggris teman-teman ya. Bahasa Indonesia adalah APS. Jadi ya, dalam kosakata bahasa Inggris terdapat 2 istilah, konflik dan dispute. Jadi konflik ini teman-teman adalah di mana situasi kedua belah pihak ini dihadapkan pada suatu masalah. Kira-kira seperti itu ya. Dihadapkan pada suatu masalah, tapi salah satu pihak ini nggak mau bersengketa. Hanya diam saja, memendam perasaannya. Nggak mau tukaran lah istilahnya.
Nah, itu namanya konflik, teman-teman, ya. Jadi sama-sama punya masalah, tapi salah satu pihak gak gelem rame, menang. Itu namanya konflik. Nah, kalau dispute ini adalah suatu konflik, ya, suatu konflik. Tadi kan meneng-menengan, tapi ini enggak. Dispute ini konflik. Jadi konflik tadi sudah menjadi apa? Amarah. Dan kedua belah pihak ini saling serang, saling bermusuhan. Saling bermusuhan dan direalisasikan dalam bentuk perkara. Wis tak perkara no kon tak laporno polisi atau tak gugat nang gone pengadilan. Nah, ini namanya dispute. Jadi kedua belah pihak ini wis sudah saling bermusuhan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nggak saya jelaskan teorinya, prakteknya saja ya teman-teman ya. Karena ini bisa dipelajari sendiri ya. Itulah perbedaan konflik dan dispute. Jadi kalau konflik salah satu pihak saling memendam diri, tetapi kalau dispute berhadapan-hadapan para pihak ini saling berani. Sudah bermusuhan sampai pada proses perkara. Hukum diperkarakan di secara hukum gitu ya teman-teman ya, baik pidana, perdata atau peradilan yang lainnya. Lanjut. Ya. Proses penyelesaian sengketa. Jadi litigasi ini adalah proses yang menghasilkan apa? Atau bersifat adversarial. Saling bermusuhan, teman-teman. Saling bermusuhan ya. Jadi akan menimbulkan masalah baru pasti. Yang namanya aja saling bermusuhan. Yang menang merasa luar biasa. Yang kalah akan mempunyai rasa dendam. Pasti itu rumus. Benar nggak teman-teman? Aku sidang dikalakno, aku perkara dikalakno. Itu akan tertanam seumur hidup. Misalkan antara si A dan si B berantem, dilaporkan ke polisi, si B kalah sampai di penjara. Ternyata si A yang menang. Itu kan akan diingat seumur hidup. Nah, itulah litigasi. Akan menimbulkan apa? Masalah baru. Penyelesaian lambat, iya. Karena penyelesaiannya membutuhkan waktu, teman-teman. Nggak bisa singkat. Kalian besok jadi advokat itu satu perkara saja bisa 5 tahun baru selesai. Kira-kira sudah tahu teman-teman ya, kalau perkara itu lama ya. Ada yang satu perkara itu gak mari-mari, 10 tahun juga ada. Ada. Tapi padahal kalau kita ngomong sistem litigasi di peradilan itu ya, ada tingkat pertama, banding, kasasi, PK. Itu ya. Nah itu secara teori keempat upaya itu aja bisa menghabiskan waktu kurang lebih 3-4 tahun, teman-teman. Itu lamanya litigasi. Ya. Proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, prosesnya mudah ya, mudah dalam artian karena gini teman-teman, proses di luar pengadilan itu kan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam artian para pihak ini bernegosiasi atau saling sepakat. Sudah, jangan selesaikan di pengadilan, kita kekeluargaan saja. Kalau sudah kekeluargaan, akhirnya apa? Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Urusannya cepat selesai. Kan gitu teman-teman. Jadi saran saya, ketika kalian menjadi advokat, yang kalian upayakan, yang kalian utamakan dulu adalah mediasi di luar pengadilan. Karena apa? Ketika sama-sama punya klien, kalau selesainya cepat, kan nggak perlu lama-lama teman-teman. Ya, jadi win-win solusi, nggak ada yang dirugikan, kliennya berakhir dengan damai, nggak ada saling bermusuhan, kalian dapat fee, gitu ya. Cepat nanti cari klien lagi. Berarti nggak lama-lama, satu perkara selesai singkat. Itu ya. Kelebihan proses non litigasi bersifat rahasia para pihak karena proses persidangan dihasilkan dipublikasikan. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi nggak perlu dipublikasikan kemana-mana. Cukup para pihak yang tahu. Mungkin didampingi oleh pihak ketiga, nanti saya jelaskan. Lanjut. Ya, jadi ADR sendiri ini awal mulanya muncul memang dari Amerika, teman-teman ya. Berawal dari ketidakpuasan masyarakat di sana. Karena apa? Proses peradilan itu memang lama sekali. Lama. Akhirnya muncullah solusi-solusi seperti ADR. Lanjut.
Ya, lanjut saja. Ya. Terus. Up loh. Atas lagi. Terus. Sub. Bos. Nggak cukup ya. Nggak bisa dikecilkan lagi, nggak bisa. Bisa harusnya. Nggak bisa ya. Jadi ya, penyelesaian sengketa teman-teman ya. Penyelesaian sengketa ini saya buat bahkan seperti ini. Nanti pelajar sendiri ya, saya jelaskan saja. Adjudikasi dan non-adjudikasi. Ya. Sistem melalui peradilan dan non-peradilan. Kalau adjudikasi bersifat bawahnya litigasi. Kalau non adjudikasi dulu karena singkat. Non adjudikasi ini adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan. Ada yang namanya negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi atau penilaian ahli. Belum saya sebutkan di situ ya. Litigasi, adjudikasi turun. Nah, stop. Adjudikasi seperti ini teman-teman ya. Litigasi adalah proses penyelesaian perkara di pengadilan. Non litigasi arbitrase. Kenapa arbitrase ini termasuk adjudikasi teman-teman? Padahal konsep awal adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Karena arbitrase ini penyelesaian sengketanya bisa dikatakan sama dengan pengadilan. Hanya saja penyebutannya itu berbeda. Kalau pengadilan itu kan miliknya negara ya. Kalau arbitrase itu lebih cenderung orang mengatakan itu pengadilan swasta. Kenapa tetap masuk non litigasi penyelesaian sengketa di luar peradilan? Karena arbitrase tidak diselesaikan secara murni di pengadilan. Arbitrase itu diselesaikan atas dasar kesepakatan para pihak. Nah, kalau para pihak sepakat ini kan berarti dari awal sepakat. Sudah pokoknya dari awal apapun alasannya kita melakukan dengan kesepakatan saja, arbitrase saja. Karena apa? Tidak usah saling bermusuhan. Ketika misalkan salah satu kalah pun hakikatnya terjadi win-win solusi. Nah, itulah arbitrase teman-teman. Ya, sepakat dulu. Misalkan tetap salah satu kalah, ya sudah, itu harus disepakati karena dari awal sudah sepakat tidak membawa kasus ini ke pengadilan. Jadi nggak ada saling bermusuhan. Lanjut. Nah, ini teori saja teman-teman ya, teori tentang sebab terjadinya sengketa. Lanjut. Ya, menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, yaitu litigasi tentunya, yaitu proses beracara di dalam peradilan. Ya, di luar pengadilan non litigasi, yaitu melalui APS atau arbitrase. Kembali lagi di luar pengadilan. Jadi APS atau arbitrase. Kalau arbitrase itu sama dengan prosesnya dengan pengadilan, ya. Tapi ini adalah pengadilan swasta. Yang milih mediator atau arbiter atau majelis arbiternya itu adalah para pihak. Nanti saya jelaskan pada proses arbitrase. Sedangkan APS sendiri itu adalah kesepakatan dari para pihak yang dimediatori oleh beberapa pihak atau pihak ketiga. Saya jelaskan. Ayo. Ya, secara ADR, ya ini teori. Ya. Naik lagi, ya. Stop. Bawa lagi tadi. ADR antitesa terhadap lembaga peradilan. Ya, APS atau ADR antitesa terhadap lembaga peradilan. Kenapa? Di lembaga peradilan waktu persidangan itu berlarut-larut, adversary, saling menyerang atau saling bermusuhan. Naik lagi, biaya mahal, prosedur yang ketat, naik lagi, lawyer oriented. Kenapa lawyer oriented? Karena proses yang rumit, hanya pihak yang punya keahlian yang bisa bersidang di pengadilan. Nggak mungkin para pihak ini bersidang di pengadilan tanpa dibantu oleh lawyer. Tentunya lawyer. Itulah kenapa ADR itu antitesa terhadap peradilan. Bawa lagi. Ya. Ungkapan mengenai citra pengadilan. Ya, sudah tahu mungkin ya. Jadi kasus C ini adalah kasus misalkan hilangnya itu kerbau, ya.
Jadi kasusnya ini adalah hilang ayam, tapi yang hilang itu adalah kerbau untuk biaya-biayanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kasusnya ini adalah misalkan penipuan uang 100 juta. Tetapi untuk memperkarakan uang 100 juta supaya kembali malah hilang 1 miliar. Jadi hilang kerbau untuk mendapatkan kambing kembali. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi yang namanya orang berperkara itu teman-teman, sama-sama mengeluarkan biaya. Jangan kira si A atau si B saling melaporkan ke polisi atau salah satu pihak dilaporkan polisi terus yang melaporkan tidak mengeluarkan biaya, keluar biaya. Makanya ada gium menang jadi arang, kalah jadi abu. Meskipun menang, tetap jadi arang, gosong. Sing kalah wis lembut dari abu, nyunyut. Jadi wis podo ae. Gitu teman-teman ya. Jadi win-lose situation menghasilkan loser dan winner. Jadi pasti ono sing kalah, ono sing menang. Itulah kenapa akan menjadi musuh selamanya. Gitu ya. Jadi ono sing kalah, ono sing menang, pasti. Dan kurangnya kemampuan hakim. Artinya apa? Hakim kadang tidak mampu mengimbangi kemajuan zaman. Jadi kadang suatu penemuan-penemuan hakim itu terbatas hanya sebatas doktrin atau jurisprudensi yang dilakukan oleh hakim-hakim terdahulu. Gitu ya. Hubungan putus. Jadi kalau perkara ya sudah memicu hubungan putus. Kalau ada yang menang kalah, putus hubungan gak koncoan selamanya seumur hidup sampai mati kan gitu. Karena sudah yang satunya sudah terlanjur di penjara, nggak mau memaafkan, benar nggak? Putus hubungan, memicu konflik baru, balas dendam. Itulah litigasi teman-teman. Ya. ADR lahir di latar belakang oleh beberapa alasan, yaitu teori, ya bisa jelaskan. Stop. Atas lagi. Ya. APS ADR menurut hukum di Indonesia. Ini menurut hukum di Indonesia saya jelaskan dulu ya. Jelas dasar hukumnya adalah Undang-Undang 30/99 ya tentang arbitrase dan APS. Jadi di dalam Undang-Undang 30/99 ini mengatur dua sistem penyelesaian sengketa, teman-teman, yaitu arbitrase sendiri dan APS. Jadi lanjut. Nah ini cara-cara yang bisa ditempuh oleh APS: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau pemilihan ahli. Konsultasi, apa itu konsultasi? Saya jelaskan di awal saja. Misalkan si A atau si B, ya, ini berperkara, punya utang piutang. Si A dan si B punya utang piutang. Tetapi antara si A dan si B ini karena masih teman, ya, belum mau memperkarakan itu. Akhirnya si A dan si B hanya berkonsultasi dengan orang yang ahli di bidang itu. Gimana Pak ini perkara ini enaknya Pak? Gila, aku kan koncoku utang duit 100 juta. Gila tak perkara no ya apa? Ya ojo sih. Ya kan koncomu kan gitu. Ini konsultasi. Karena nanti perkara itu kamu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti biayanya seperti ini, seperti ini. Akan konsultasi dulu. Itu adalah konsultasi, teman-teman ya. Negosiasi. Negosiasi antara si A dan si B tadi tidak melibatkan orang lain atau pihak ketiga. Karena si A dan si B ini adalah berkawan, utang duit 1 juta. Wes gini aja, kita ajak tukaran. Ayo kita ngopi nang nggone Excelso. Ya apa kita ngobrol mengenai duit sing 100 juta ini. Nah, gitu teman-teman. Itulah negosiasi. Jadi tanpa dihadiri, tanpa minta bantuan pihak ketiga. Diselesaikan secara sendiri. Kalau di Excelso ternyata ketemu, ya sudah, tak cicil aja. 10 juta sampai 10 bulan selesai. Wis clear ya, clear. Oke, deal ya, deal. Berarti selesai sampai di situ. Itu negosiasi. Mediasi. Jadi mediasi ini antara si A dan si B tadi ya minta bantuan pihak ketiga yang ahli di bidangnya. Oke, si A dan si B kita ini kan berteman. Ojo sampai kita berperkara terus repot, akhirnya sahabatan putus. Terus kita sepakat ya menyelesaikan secara kekeluargaan. Oke, kita sepakat. Mintalah pihak ketiga untuk dimediasikan. Jadi mediasi namanya mediator. Mediator itu bersifat pasif, teman-teman. Maksudnya pasif itu dia tidak akan membuat masukan-masukan, tidak akan membuat putusan-putusan atau terobosan-terobosan kaitannya perkara antara si A dan si B. Semua itu dikembalikan lagi kepada si A dan si B, hanya mediator ini bersifat penengah, menengahi saja apa permintaan si A dan si B diakomodir oleh
mediator. Kalau sudah ada titik temu, baru mediator yang membuat ulasan resum sampai dengan penandatangan perdamaian. Itu mediasi. Konsiliasi. Konsiliasi ini sama teman-teman seperti mediator tadi. Jadi antara si A dan si B minta bantuan pihak ketiga untuk apa? Ditengahi. Hanya saja perbedaannya konsiliasi ini bersifat aktif. Jadi antara si A dan si B diam. Konsiliator namanya orangnya konsiliator teman-teman ya. Si konsiliator tadi akan memberikan suatu masukan, terobosan-terobosan, langkah-langkah hukum dan solusi-solusi terhadap si A dan si B. Bahan-bahannya dibuatkan semuanya. Ini seperti ini, bagaimana. Jadi tawarkan terhadap si A dan si B. Kalau si A dan si B setuju, oke clear, dia akan membuat suatu resum dan kesimpulan baru penandatanganan para pihak. Itu konsiliator. Jadi konsiliator bersifat aktif, kalau mediator bersifat pasif. Kalau mediator perkaranya diserahkan pada para pihak si A dan si B. Kalau konsiliator dia sendiri yang menghandle. Si A dan si B nurut sama dia. Gitu ya teman-teman ya. Penilaian ahli, nah ini adalah ahli. Ahli kaitannya dengan keilmuannya. Jadi si A dan si B ini minta tolong kepada orang yang ahli di bidangnya untuk menengahi perkaranya, memberikan satu solusi-solusi. Itu ya teman-teman. Oke. Stop. Inilah pengertian APS teman-teman ya. Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Jadi yang saya jelaskan dari awal pengertiannya ini ya kira-kira ya. Disepakati dulu para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara yang saya jelaskan tadi ya, konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli pasal 1 angka 10. Jadi APS ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sudah disepakati para pihak. Ingat, yang sudah disepakati. Hakikatnya adalah sepakat, para pihak ini adalah sepakat. Menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, apapun alasannya, persahabatan kita atau bisnis kita jangan sampai putus. Ayo kita selesaikan secara alternatif penyelesaian sengketa saja di luar pengadilan. Melalui cara apa ini? Terserah, kita pilih. Mau konsultasi boleh, negosiasi boleh, kita berdua atau mediasi atau terserah. Berarti diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan. Itu APS, teman-teman ya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini teori teman-teman ya. Lanjut. Nah, berikut pengertian umum dari bentuk APS yang dirangkum dari sudah ini ya, sudah saya jelaskan. Ini hanya teorinya teman-teman ya. Konsultasi apa sudah saya jelaskan tadi ya, negosiasi, konsiliasi, mediasi. Lanjut. Penilaian ahli dan ini arbitrase. Stop. Lanjut atas sedikit. Atas sedikit. Stop. Kenapa arbitrase saya sebutkan tadi masuk dalam non litigasi? Karena penyelesaiannya di luar pengadilan. Hanya saja perbedaannya arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian secara adjudikatif, sama dengan pengadilan. Ada hakimnya, hakim itu namanya arbiter, ya. Ada arbiternya atau majelis arbiter. Ini kalau di pengadilan namanya hakim atau majelis hakim, teman-teman ya. Terus putusannya itu bersifat final and binding. Artinya apa? Kalau para pihak ini sepakat membawa perkara ini di arbitrase, maka ketika diputus oleh majelis arbiter, perkara itu clear sampai di situ. Nggak ada upaya hukum. Final and binding. Jadi berakhir, final, dan mengikat para pihak. Kenapa arbiter ini adalah pilihan yang paling disukai oleh pengusaha? Karena pengusaha nggak mau ribet, teman-teman. Urusannya dawa, terus arbitrase saja. Itu ya. Nah, siapa yang menjadi arbiter atau majelis arbiter dikembalikan lagi ke para pihak. Jadi arbitrase ada dua, arbitrase ad hoc atau arbitrase lembaga. Kalau arbitrase lembaga, nanti saja, ini masih APS, ini kejauhan nanti. Saya jelaskan ke pada waktu arbitrase ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi harus ada sepakat dulu para pihak, bersifat final and binding.
Ada majelis arbitrase dan dipilih oleh para pihak. Nanti saya jelaskan pada waktu agenda arbitrase. Lanjut. Sengketa APS ADR mengesampingkan litigasi, jelas ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi litigasi itu dikesampingkan, anggap tidak ada. Pokoknya kita fokus pada APS, nggak usah litigasi di pengadilan. Nah, itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga teori, nanti saja saya jelaskan pada waktu hukum acara. Ini sudah saya jelaskan, lanjut. Lanjut, sudah saya jelaskan ini, nanti di hukum acara. Nah, lanjut. Stop. Atas lagi. Ya, final and binding. Wajib didaftar dalam 30 hari. Ketika para pihak ini sudah sepakat, sudah menemukan titik temu, maka dalam jangka waktu 30 hari wajib didaftarkan di pengadilan negeri. Sejak ditandatangani ya. Kenapa? Supaya memperoleh kekuatan hukum. Kalau para pihak sepakat tak tertulis, para pihak saja. Kalau ke depannya ada yang mengingkari, nah, tertulis ini bisa diingkari juga oleh para pihak. Tetapi ketika itu sudah didaftarkan di pengadilan, sama, mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan. Karena disahkan oleh pengadilan, kira-kira seperti itu sederhananya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau sudah ketemu, ada titik temu, sudah clear, penyelesaiannya seperti dituangkan semuanya, para pihak tanda tangan, terus ada pihak ketiga juga yang di situ, entah itu mediasi atau konsultasi atau penilaian, terserah pilihan mereka. Kalau sudah clear, dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan, didaftarkan di pengadilan. Sehingga kedua belah pihak tidak bisa mungkir. Karena bersifat final and binding. Itu ya. Lanjut. Ya. Sudah sama ya tadi ya. Lanjut. Ya, ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya. Apabila usaha perdamaian sebagian dimaksud dalam ayat 1 ayat 6 ini pasal 6 ya, ayat 9 ya, tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase. Maksudnya seperti ini, teman-teman. Ketika para pihak si A dan si B tadi sepakat melakukan penyelesaian sengketa melalui APS. APS ini tadi ada 5 item ya. 5 item saya jelaskan tadi ya, bisa melalui konsultasi, ya, mediasi, konsiliasi, negosiasi, atau penilaian ahli. Ketika 5 item tadi melalui APS, ternyata para pihak ini tetap deadlock. Wes aku gak iso ketemu iki urusannya iki. Tetapi saya tetap mempertahankan hubungan kita. Si A dan si B sepakat saya tetap mempertahankan hubungan kita. Tapi kita nggak ada titik temu di 5 cara ini. Ya apa terus? Wes tetap kita sepakat. Sepakat ojo sampai kita bertarung secara hukum. Kita mempertahankan usaha kita. Ya wes apa yang enak? Kita bawa ke arbitrase saja. Nah, inilah pilihan terakhir melalui arbitrase. Jadi arbitrase ini bisa melalui lembaga arbitrase, maksudnya lembaga arbitrase itu lembaga yang ada dalam negara kita ini ya. Arbitrase tapi itu di luar pengadilan ya. Atau arbitrase ad hoc khusus dipilih oleh para pihak sendiri. Nah, itu. Kalau sudah para pihak ini sepakat, berarti tetap penyelesaian itu bukan bersifat adversarial. Tidak saling bermusuhan karena awalnya sepakat. Sepakat untuk menyelesaikan secara perdamaian. Karena 5 cara nggak bisa ditempuh, ini adalah cara perdamaian yang terakhir. Arbitrase. Tetap hakikatnya adalah perdamaian, hanya saja penyelesaiannya nanti seperti di persidangan. Ada hakimnya. Hakim bisa 1, bisa 3. Namanya majelis arbiter atau arbiter. Penyelesaian dan pemilihan itu pula diselesaikan pada para pihak, siapa arbiternya atau majelis arbiternya. Para pihak sendiri yang milih. Itu teman-teman ya. Nanti ada ditunjukkan itu di dalam lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Nah, alur APS. Lanjut. Ya, sudah ya saya jelaskan itu ya. Nah, inilah teman-teman Badan Mediasi Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak ada beberapa lembaga ya yang menaungi di bidang penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan. Salah satunya adalah kami. Ini teori langsung.
Lanjut, bisa dipelajari, dibaca sendiri teman-teman ya. Nah, prosedur dan proses pada BAMI seperti saya jelaskan tadi. Ini hanya teori saja teman-teman. Untuk menyingkat waktu ya. Nah, ini adalah Indonesian Institute for Conflict Transformation, IICT. Jadi ini bisa bersifat nasional maupun internasional. Nanti saya jelaskan di arbitrasenya. Lanjut. Ya, Pusat Mediasi Indonesia. Jadi adalah beberapa lembaga, maksud saya teman-teman ya, saya jelaskan ini ya, untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lanjut, nanti dibaca, dipelajari. Ya, sama ini, lanjut. Nah, ini kaitannya dengan Perma 116 ini adalah kaitan dengan prosedur mediasi di pengadilan. Jadi mediator pun juga nanti bisa menggunakan ini teman-teman. Jadi kenapa hakikatnya perkara di pengadilan itu tidak boleh langsung pokok perkara, karena harus melalui mediasi dulu. Ini adalah sebagai dasar hukumnya. Salah satu dasar hukumnya ya. Lanjut. Lanjut. Ya, ini sengketa yang tidak mewajibkan dilakukan mediasi. Sudah saya jelaskan di sini teman-teman ya. Bisa dipelajari karena teori saja ini. Lanjut. Ya. Ketika perkara ini sudah dimediatori oleh pihak ketiga, teman-teman, maka ada tata caranya. Ya, tata caranya seperti ini. Ketika tidak dipanggil secara patut 2 kali apa dan sebagainya, maka itu bisa dikalahkan atau dianggap salah satu pihak tidak beretikat baik. Gitu ya. Itu teori, bisa dipelajari. Saya hanya menjelaskan kulitannya saja dulu. Tugas mediator, nah ini juga teori. Ya. Tahapan proses mediasi. Nah, ini juga teori saya jelaskan tadi ya. Paling lama 5 hari setelah penetapan mediator, para pihak menyerahkan resume perkara. Jadi para pihak ini menyerahkan resume, si A dan si B sama-sama menyerahkan resume. Proses mediasi paling lama 30 hari sejak penetapan melakukan mediasi. Paling lama teman-teman. Paling lama 30 hari harus ada apa? Titik temu. Bagaimana setelah 30 hari nggak ada titik temu? Atas dasar kesepakatan para pihak saja, misalkan si A dan si B meminta waktu lagi kepada mediator, itu pun bisa diperpanjang hanya dalam waktu 30 hari saja. Itu pun atas permintaan para pihak. Kalau para pihak nggak meminta, si A dan si B ini nggak meminta, atau si A yang meminta, si B nggak meminta, nggak bisa dikabulkan. Hakikatnya adalah sepakat para pihak. Ketika intinya 30 hari harus ada titik temu. Kalau nggak ada titik temu, bisa diperpanjang 30 hari asal para pihak ini sepakat. Kalau para pihak nggak sepakat, nggak ada perpanjangan 30 hari. Berarti 30 hari deadlock, berarti masuk ke ADR, arbitrase, kira-kira seperti itu ya. Atau pokok materi di mana para pihak menyepakati itu. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut, ini sama ya, saya jelaskan tadi. Nah, sekarang arbitrase. Arbitrase dan hukum acara arbitrase, dari satu saya jelaskan. Lanjut. Pengertian arbitrase. Di atas ini teori ya. Saya ambil satu saja berdasarkan undang-undang. Arbitrase menurut Undang-Undang 30 tahun 99 adalah cara suatu penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Ya, di luar peradilan umum. Berdasarkan apa? Perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi ketika si A dan si B tadi sudah deadlock dari 5 cara ini tidak bisa buntu, maka si A dan si B sepakat. Gimana kalau kita bawa ke lembaga arbitrase? Tidak apa-apa. Yang penting saya tetap mempertahankan pertemanan, persahabatan, dan bisnis. Jangan sampai kita bermusuhan di pengadilan. Oke, dibuatlah perjanjian arbitrase. Bahasanya para pihak ini sepakat menyelesaikan perkara tersebut di lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Ya, tertulis, wajib tertulis. Jadi kalau penyelesaian perkara di arbitrase wajib tertulis dan disepakati para pihak, si A dan si B. Itu ya. Lanjut. Stop.
Ya, ini kesimpulannya ya. Arbitrase merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak. Tertulis dan disepakati para pihak. Penyelesaian sengketa itu dilakukan di luar peradilan umum. Jadi hakikatnya adalah para pihak ingin menyelesaikan sengketa, tetapi tidak saling bermusuhan, tidak menciptakan masalah baru, tidak menimbulkan winner atau loser, tetapi sama-sama mempunyai rasa ini ya, pemahaman, saling memahami ya para pihak ini ya, supaya tidak menjadi musuh, kira-kira seperti itu. Jadi penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang bersifat netral dan profesional di bidangnya serta dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Inilah yang saya maksud, para pihak boleh memilih siapa yang menjadi hakimnya kira-kira. Kalau di pengadilan ya, kalau di arbitrase namanya siapa yang menjadi arbiternya. Majelis arbiternya siapa? Dipilih oleh para pihak sendiri. Bisa tunggal atau bisa 3. Jadi diserahkan semua ke para pihak. Lanjut, pihak ketiga tersebut atau yang lebih dikenal sebagai arbiter atau majelis arbiter bertindak sebagai pembuat keputusan yang harus dipatuhi oleh para pihak. Kalau para pihak sudah memilih arbiter atau majelis hakim, maka semua perkara itu diserahkan kepada majelis arbiter untuk disidangkan. Apapun keputusannya, para pihak harus taat dan patuh. Karena apa? Putusan itu dikeluarkan oleh majelis arbiter bersifat final and binding. Tidak bisa diganggu-gugat. Itu teman-teman, keputusan bersifat final and binding. Jadi paling akhir, tingkat terakhir dan mengikat. Lanjut. Nah, ini sudah ya, tadi saya jelaskan dari atas. Ya, arbitrase internasional dikategorikan internasional jika memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagai berikut. Ini teori, bisa dipelajari teman-teman ya. Lanjut. Ya, klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase ya, suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum timbulnya sengketa atau setelah timbulnya sengketa. Jadi di dalam arbitrase ini teman-teman ada 2 klausul yang harus dicantumkan sebelum terjadinya masalah atau sesudah terjadinya masalah. Misalkan gini. Jadi saya jelaskan dulu ya dari awal. Jadi arbitrase ini penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak di luar pengadilan khusus perkara tertentu. Jadi tidak semua perkara bisa diselesaikan melalui arbitrase. Hanya perkara-perkara yang khusus di bidang perdagangan. Ingat teman-teman ya, perdagangan. Jadi perkara yang bisa diselesaikan di dalam arbitrase hanya perkara yang bersifat perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan sendiri di dalam Undang-Undang 3099 dijelaskan bahwasanya yang masuk dalam ruang lingkup perdagangan itu adalah 1, perbankan. Yang kedua, penanaman modal, perindustrian, keuangan, terus apalagi? Hak atas kekayaan intelektual. Jadi perbankan, penanaman modal, keuangan, perindustrian, dan hak atas kekayaan intelektual. Itu ya teman-teman ya. Jadi haki itu bisa diselesaikan secara arbitrase. Urusan buruh bisa diselesaikan ke arbitrase. Perbankan bisa, keuangan bisa. Seperti leasing, tahu leasing ya? Nah, itu kredit-kredit itu loh, mobil atau motor bisa diselesaikan arbitrase. Jadi itu ruang lingkup perdagangan berdasarkan Undang-Undang 3099. Jadi hanya kasus di bidang perdagangan saja yang bisa diarbitrasekan. Itu pun berdasarkan kesepakatan para pihak. Nanti dibuat perjanjian arbitrase pada saat proses penandatanganan perjanjian tersebut. Misalkan si A dan si B ini adalah sama-sama pengusaha. Ya, contoh, ini saya contohkan saja teman-teman ya. Arbitrase ini adalah lembaga atau proses yang unik ya menurut saya ya. Si A adalah warga negara Indonesia. Si B warga negara Malaysia, teman-teman. Si A dan si B tidak saling kenal.
tetapi hanya kenal di dunia bisnis, sama-sama punya bisnis, yaitu contoh jual beli tambang, yaitu batu bara. Si A ini orang Indonesia akan menjual batu baranya ke Malaysia. Orang Malaysia akan membeli batu bara itu terhadap si A ya. Jadi si A orang Malaysia, si A orang Indonesia, si B orang Malaysia. Ini kurang besar ini. Nah, apa saya jelaskan lisan saja ya. Jadi si A tadi mau menjual batu baranya ke si B Malaysia, tetapi oleh si B orang Malaysia ini nggak mau membayar penuh. Nggak mau pasti kan, nggak mau membayar penuh karena takut nggak dikirim. Kan gitu. Akhirnya si B buat suatu perjanjian. Bagaimana kalau kita perjanjian saja? Karena saya khawatir kalau sudah sampainya kamu nggak bayar. Dan itu sama. Pihak si B tadi orang Malaysia tadi juga khawatir ketika memberikan DP ke orang Indonesia si A, takutnya barangnya juga nggak dikirim. Jadi dipertemukanlah di arbitrase. Nah, arbitrase ini akan membuat satu perjanjian. Si A dan si B ngomong, orang Malaysia ngomong ke Indonesia, si A kalau terjadi sengketa ini bagaimana? Di mana penyelesaiannya? Oh, diselesaikan di Indonesia saja. Ini kan saya kan orang Indonesia, jadi kita bikin penyelesaian di Indonesia saja. Oh gitu ya. Nah, orang si B ini enggak mau. Karena apa? Saya enggak mau si A diselesaikan di Indonesia. Loh kenapa enggak mau? Waduh, saya ini repot. Lihat di TV-TV ini banyak oknum yang morat-marit misalnya seperti itu. Nah, gitu ya. Hukumnya ruwet. Nah, misalkan seperti itu. Bagaimana kalau kita buat hukumnya di Indonesia? Si A juga ngomong, waduh saya juga enggak berani pakai hukum Malaysia. Kalau Malaysia sendiri juga ruwet, bilang gitu. Kenapa ruwet? Itu Perdana Menterinya itu divonis berapa itu, gara-gara korup juga, kan gitu. Nah itu fakta, gitu teman-teman. Ya, siapa Perdana Menterinya Malaysia itu yang di sekarang itu? Nah, Najib itu ya, seperti itu. Sama-sama enggak mau. Nah, ini arbitrase mempertemukan di situ. Bagaimana untuk mempertemukan bisnis mereka, sedangkan mereka saling membutuhkan. Jadi batu bara itu kirim itu kalau harganya itu 200 miliar. Nah, uang 200 miliar ini kan banyak teman-teman. Untuk menjadi titik temu bagaimana sama-sama enggak mau, enggak bisa. Akhirnya para pihak ini ketemu sepakat. Kita membuat perjanjian arbitrase. Kita tunjuk saja apa hukum yang netral. Jadi saya warga negara Indonesia, kamu warga negara Malaysia. Saya nggak mau pakai hukum Malaysia, kamu juga nggak mau pakai hukum Indonesia. Bagaimana kalau kita pakai hukum Singapura? Apakah boleh itu teman-teman? Saya tanya, boleh nggak kira-kira? Besarnya boleh. Sepakatan. Ya, salah satunya itu mungkin. Tetapi dasar hukumnya adalah di arbitrase sendiri membolehkan untuk para pihak membuat kesepakatan itu diserahkan para pihak. Sepanjang negara yang dituju atau negara yang ditunjuk ini juga mengatur arbitrase secara internasional. Jadi arbitrase bukan hanya nasional, di internasional pun diatur. Oke, akhirnya para pihak sepakat, si A dan si B sepakat memakai hukum Singapura. Oke, sepakat ya kita buat perjanjian arbitrase, kita jual beli batu bara 200 miliar. Pakai hukum Singapura. Oke, sepakat dulu. Terus kalau terjadi konflik, diselesaikan di mana ini? Singapura. Oke, si B ngomong Singapura. Si A ngomong, waduh saya nggak setuju di Singapura. Karena di Singapura ini Malaysia dengan Singapura ini kan CS kental misalnya kan gitu. Saya agak males di sana. Ya, terus mau di mana penyelesaiannya? Tak selesaikan di negeri Belanda saja enak. Mesisan, kan gitu. Apakah itu boleh teman-teman? Boleh. Itulah arbitrase. Jadi hukumnya pakai hukum Singapura ketika ada perkara diselesaikan di Belanda. Sidangnya di Belanda, maksudnya seperti itu. Ya, oke ya, baik. Sekarang mengenai bahasa. Kita kontrak si A dan si B, pakai bahasa apa enaknya? Ini kan pakai hukum Singapura. Terus kalau terjadi konflik kita selesaikan di Belanda.
Terus di Belanda ini pakai bahasa apa kira-kira? Kan gitu teman-teman. Oke, bahasa Inggris saja netral. Semua orang bisa mengerti itu. Ya. Nah, si orang Indonesia si A ini nggak mau pakai bahasa Inggris. Jadi dia mau pakai hukum Singapura, tetapi saya nggak mau pakai bahasa Inggris. Terus mau bahasa apa? Bahasa Mandarin saja. Ini lebih ruwet lagi, kan gitu. Apakah boleh itu teman-teman? Boleh. Itulah arbitrase. Jadi ketika si A dan si B, oke lah, karena saya butuh dan ini arbitrase ini juga penyelesaiannya final and binding cepat, enggak ruwet-ruwet, ya sudah saya ikuti maumu. Oke, sepakat. Para pihak akhirnya membuat perjanjian kontrak dengan bahasa Mandarin. Ya toh? Bahasa Mandarin. Nah, siapa yang membuat itu? Tentunya para ahli di bidangnya. Nggak mungkin si A dan si B membuat bahasa Mandarin, kan nggak bisa. Dibuatlah para pihak ahli di bidang Mandarin yang tersumpah. Jadi kontraknya Mandarin. Hukumnya pakai apa? Hukum Singapura. Ketika terjadi sengketa, di mana? Belanda. Jadi sidangnya di Belanda, tapi pakai bahasa apa? Bahasa Mandarin. Ini. Kenapa sampai seperti itu si A? Karena untuk menghindari apa? Kecurangan, teman-teman. Maunya si A seperti itu. Apakah itu boleh? Iya, itu boleh. Jadi ketika ada sengketa, misalkan si A dan si B tadi dikirim, nah si B ternyata sudah ngirim, nah si B ngirim DP, dari 200 miliar dikirimnya separuh, 100 miliar. Separuhnya pada waktu barang datang, dikirimlah orang Indonesia. Ketika barang datang, orang ternyata si Malaysia nggak mau bayar yang 100 miliar. Terjadilah konflik. Karena para pihak sudah membuat kesepakatan, yaitu perjanjian arbitrase, maka prestasinya si B tadi tidak bisa diselesaikan di dalam peradilan, tetapi melalui arbitrase. Arbitrase yang sudah disepakati para pihak di mana? Oke, akhirnya si A akan menuntut si B di Belanda. Jadi memakai hukum Belanda, memakai hukum Singapura, tetapi bahasa Mandarin. Lawyernya bagaimana ya? Siapkan lawyernya, kan gitu. Apa lawyernya harus dituntut bisa bahasa Mandarin? Tidak. Seperti saya misalnya nggak ngerti bahasa Mandarin, enggak apa-apa. Yang penting saya punya kemampuan skill di bidang arbitrase dan mempunyai brevet arbitrase. Saya ke sana sebagai lawyernya si A. Nanti ditunjuk ahlinya dari Singapura, hukumnya bagaimana, ahli bahasa Mandarin seperti apa. Saya cuma mendengarkan bahasa mereka. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Kenapa kok saya sampai begitu ruwetnya dijelaskan di sana? Karena ini adalah urusan besar, maksudnya mengenai angka yang sangat besar sekali. Dan untuk menjamin itu supaya tidak dicurangi, makanya dibuatlah seribet ini. Tetapi penyelesaiannya tidak ribet, tidak lama. Bersifat final and binding. Tidak sampai tahun-tahunan seperti di dalam peradilan, bisa 5 tahun atau kadang 5 tahun itu sudah putusan, gugat lagi, bisa sampai 10 tahun, tidak mari-mari. Tapi dalam arbitrase ini memang mungkin rumit secara kontraktual saja. Tetapi ketika para pihak sepakat, penyelesaiannya sederhana, nggak sampai setahun. 3 bulan mungkin selesai, atau 4 bulan selesai, atau bahkan 5 bulan selesai, nggak sampai setahun. Itulah kenapa para pengusaha itu sukanya arbitrase. Itu teman-teman ya. Jadi boleh. Jadi pakai hukum Singapura, bahasanya Mandarin, kalau ada sidangnya di Belanda, tetapi pakai hukum Singapura. Kan gitu. Ya, rumit. Tetapi penyelesaiannya bagi mereka pengusaha ini senang, sederhana, final and binding. Mempunyai daya eksekutorial. Itulah arbitrase, teman-teman. Ya, lanjut. Ya. Jadi, ketika bikin kontrak tadi, para pihak setelah sepakat membuat kontrak, maka di dalamnya itu harus ada klausul. Klausul sebelum terjadinya sengketa yang saya jelaskan tadi, atau setelah terjadinya sengketa. Kalau sebelum terjadinya sengketa itu namanya Pactum de Comprometindo. Turun. Enggak turun.
Ya, turun terus. 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 Uh, atas saja, atas dulu saya jelaskan dulu. Nah, sudah, stop. Ya. Iya, silakan. Jadi di dalam klausul arbitrase itu sebelum terjadinya sengketa memuat beberapa klausul, teman-teman ya. Ada 2 klausul, yaitu akte Pactum de Compromitendo itu sendiri adalah suatu akte yang dibuat atau perjanjian tertulis yang dibuat sebelum terjadinya sengketa, seperti yang saya jelaskan tadi. Pakai hukum Singapura, bahasanya Mandarin, penyelesaiannya di Belanda dengan bahasa Mandarin dengan hukum Singapura. Itu adalah Pactum de Compromitendo. Jadi satu kesatuan dengan kontrak yang dibuat. Atau para pihak membuat perjanjian tertulis sendiri setelah terjadinya sengketa. Artinya maksudnya gini, para pihak sebelumnya sudah sepakat membuat perjanjian arbitrase, tetapi tidak ada pilihan choice of law maupun choice of forum. Jadi hukum mana yang dipakai, pengadilan mana yang dipakai itu belum dipilih. Nah, ketika ada sengketa, baru mereka memilih itu. Nah, itu namanya kompromis. Jadi dibuat setelah terjadinya atau timbulnya sengketa. Itu ya. Dan perjanjian klausul arbitrase merupakan persetujuan kesepakatan pihak menganut asas pacta sunt servanda. Jadi daya mengikatnya itu berlaku sebagai undang-undang. Kekuatannya seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ya, pacta sunt servanda. 1338 bebas. Para pihak itu bebas membuat kontrak terserah. Sepanjang 1320-nya terpenuhi. Adanya cakap, ya, kecakapan, ya, dewasa, ada objeknya dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Itu dulu dasarnya. Kalau sudah dasarnya itu 1320 terpenuhi, baru membuat kontraknya bebas 1338. Gitu ya. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan meninggalnya salah satu pihak. Ini teori, teman-teman ya. Bisa dipelajari. Udah, lanjut. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Lanjut. Stop. Ya, menurut ini ya, konvensi New York perjanjian arbitrase harus mempunyai ini adalah salah satu dasar hukum arbitrase internasional. Saya berikan penjelasan teori-teori di dalamnya, termasuk adalah konvensi New York 58 ini, 58 ini, teman-teman ya. Ini teori. Lanjut. UNCITRAL, jadi United Nations Commission on International Trade Law. Jadi itu juga sama. Jadi arbitrase internasional, teman-teman ya. Jadi dasar-dasar yang menjadi acuan arbitrase ketika kita memakai arbitrase atau lembaga arbitrase internasional seperti si A dan si B tadi membuat suatu perjanjian tadi atau perjanjian tertulis arbitrase tadi, hukum Singapura, bahasa Mandarin, penyelesaian di Belanda. Harus ada ketentuan-ketentuannya, tidak asal. Termasuk salah satunya adalah dari internasional ini, teman-teman. Ya, saya jelaskan ini teori, bisa dipelajari. Lanjut. Jadi yang saya jelaskan ini adalah gambaran umum aja, teman-teman ya. Kalau lebih detail nggak mari-mari nanti. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Klausul Pactum de Compromitendo dibuat sebelum terjadinya sengketa dan menjadi satu kesatuan menjadi dalam perjanjian pokok tadi. Pactum de Compromitendo. Yang kedua adalah akte kompromis atas. Bawah terus. Nah, yang kedua adalah akte kompromis dibuat setelah timbulnya sengketa. Jadi ketika di dalam klausul arbitrase tidak menyebut choice of law, choice of forum, maka setelah timbul sengketa dibuatlah akte kompromis. Diselesaikan di mana ini enaknya? Ataukah di Indonesia saja atau di Malaysia saja atau di mana? Nah, itu akte kompromis. Ya. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Wajib tanda tangan para pihak dan sepakat. Sepakat dulu intinya. Diselesaikan di mana? Lanjut. Lanjut. Terus asas parability, daya ikat klausul arbitrase bisa dipelajari ya. Lanjut. Ya. Perjanjian arbitrase ya sudah saya jelaskan tadi ya. Lanjut.
Ini sudah saya jelaskan. Lanjut. Standar klausul atau perjanjian arbitrase sebagai berikut. Nah, ini sama sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau di Indonesia ini BANI, kalau di BANI ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia ya. Jadi bisa dibawa ke sana penyelesaiannya, gitu ya maksudnya ya. Ini adalah lembaga di Indonesia yang di bawahnya ini adalah internasional teman-teman ya. Lanjut. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah internasional. Jadi mulai dari Amerika, Belanda, Singapura, di mana Australia, ada di sini semua lembaganya, gitu teman-teman ya. Ini bisa dipelajari. Kewenangan arbitrase, adanya perjanjian arbitrase terus meniadakan para pihak untuk mengajukan perselisihan kata beda pendapat termasuk dalam perjanjian di pengadilan negeri. Kalau sudah ada arbitrase, pengadilan negeri dikesampingkan. Sudah saya jelaskan di awal tadi, ya. Terus kita nggak ngomong urusan hukum di pengadilan, ini di luar pengadilan, kita selesaikan bareng-bareng. Ini sudah saya jelaskan, ya, dipelajari nanti. Lanjut. Ya, lembaga arbitrase sudah saya jelaskan tadi ya. Tadi, bentar. Atas tadi. Ya, lagi, atas lagi. Ya, stop. Ya, lembaga arbitrase ini dipilih para pihak bersengketa atau ditunjuk di pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa itu yang diserahkan penyelesaian melalui arbitrase. Jadi penunjukannya diserahkan ke para pihak. Intinya seperti itu teman-teman ya. Baik melalui jalur lembaga atau non lembaga. Kalau lembaga ditunjuk oleh pengadilan negeri, kalau non lembaga selesaikan para pihak. Mau arbiter yang mana? Maksudnya seperti itu ini. Nah, beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase sudah saya jelaskan di atas tadi ya, seperti ini BANI tadi dan seterusnya. Nah, ini yang seterusnya tadi yang saya di atas tadi teman-teman ya, itu kira-kira ya. Ayo lanjut. Nah, di Indonesia seperti ini lembaganya, ada BANI, ada Bayarnas, BAPMI, Bakti, bisa dipelajari. Ini teori saja. Nah, lanjut. Kelebihan keunggulan arbitrase, nah, sudah saya jelaskan tadi ya, ada bersifat rahasia, hak pilihan dijelaskan para pihak, majelis hakimnya, pilihan hukum, pilihan forum, prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian klausul arbitrase. Sudah saya jelaskan tadi ya. Putusan arbitrase bersifat final and binding. Ya, lanjut. Sudah saya jelaskan, penyelesaian relatif cepat, gak suwe-suwe teman-teman. Itulah yang kenapa para pengusaha suka arbitrase. Nggak lama-lama. Ayo terus. Keuntungan kelemahannya, ya ini teori sudah saya jelaskan tadi. Kelebihan-kelebihan arbitrase, ya sudah saya jelaskan ya. Ini sudah saya jelaskan semuanya, ini hanya teori. Sudah saya jelaskan dalam penjelasan, teman-teman. Ayo. Sudah saya jelaskan ini. Prinsip-prinsip lembaga arbitrase adalah sebagai, sudah saya jelaskan ya, ini teori. Stop. Beberapa prinsip sudah saya jelaskan. Ini teori, bisa dipelajari lagi. Lanjut. Lanjut. Stop. Lagi. Nah, inilah sumber hukum arbitrase yang saya jelaskan tadi, teman-teman ya. Jadi sumber hukum arbitrase ini bisa perjanjian arbitrase jelas. Itu para pihak harus membuat perjanjian arbitrase. Undang-undang. Jadi di Indonesia undang-undangnya adalah 3099, 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan perma tentang mediasi. Kalau internasional adalah piagam PBB, lanjut, Konvensi New York 58, UNCITRAL, Protokol of ASEAN, dan seterusnya, masih banyak lagi. Bisa dipelajari lagi teman-teman ya. Hukum acara arbitrase. Nah, ketika para pihak sudah sepakat, sudah saya jelaskan tadi teman-teman ya, parti autonomi merupakan prinsip parti autonomi yang memberikan para pihak kebebasan penuh untuk memutuskan proses acaranya di mana. Itulah parti autonomi. Sudah saya jelaskan ini ya. Penggunaan arbitrase institusi nasional atau internasional dan pilihan hukum terserah. Jadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Proses beracara arbitrase. Nah, ini proses beracaranya ya. Lanjut nanti pada sesi acara sudah saya jelaskan singkat tadi. Lanjut. Tempat arbitrase sudah saya jelaskan tadi mengenai tempat, lanjut bahasa, ada bahasa juga ya kan. Ayo lanjut. Hukum dan bahasa sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Lanjut.
pengangkatan arbiter sudah saya jelaskan singkat tadi. Kriteria arbiter, nah ini hanya kriteria seperti kalian kalau menjadi advokat ini kan juga melalui seperti ini sama. Itu ya teman-teman ya. Teori saja ini. Ayo lanjut. Hak ingkar, ya stop. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Maksudnya adalah ketika para pihak ini diberi kebebasan untuk memilih majelis arbiter, maka salah satu pihak mempunyai hak ingkar. Waduh, saya nggak seneng itu arbiter itu. Ini soalnya saya pernah lihat dia makan bareng dengan ini si A lawan saya. Enggak usah, saya enggak percaya. Akhirnya enggak jadi. Kira-kira seperti itu. Minimal harus sepakat para pihak ini deal yang mana. Kira-kira seperti itu ya. Itu bahasa sederhananya ya teman-teman ya. Lanjut. Putusan arbitrase, nah ini juga sama. Kira-kira seperti putusan pengadilan pada umumnya teman-teman ya. Hanya saja ini di luar pengadilan, kira-kira seperti itu ya. Lanjut. Beberapa alasan pembatalan putusan arbitrase. Apakah putusan arbitrase bisa dibatalkan? Ya, bisa. Dasarnya apa? Pasal 70. Kenapa kok bisa dibatalkan, Pak? Ada surat atau dokumen yang diajukan dalam persidangan setelah putusan adanya kepalsuan. Jadi salah satu pihak itu memberi bukti palsu. Itu ya, teman-teman ya. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Jadi ketika ada putusan, ternyata dokumen ini tidak dilampirkan atau disembunyikan dalam proses persidangan arbitrase. Itu namanya novum nanti ya. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Jadi adanya bukti surat yang palsu, dia menguraikan fakta-fakta yang palsu, dan menyembunyikan bukti-bukti yang menentukan. Bisa dibatalkan? Bisa. Bagaimana pembatalannya? Lanjut. Proses pembatalan putusan arbitrase tersebut harus diajukan secara tertulis ke pengadilan negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak penyerahan pendaftaran putusan tersebut pada pengadilan negeri. Artinya, ketika putusan arbitrase sudah keluar, jedak si A dan si B ternyata dimenangkan oleh si A. Si B nggak terima, ternyata ada kriteria pasal 70 tadi. Sehingga si B mau membatalkan. Sebelum 30 hari sejak diputusnya putusan arbitrase tersebut, dia bisa mengajukan ke pengadilan negeri untuk dibatalkan. Apakah pengadilan negeri nanti membatalkan atau tidak berdasarkan bukti yang dimiliki oleh si B? Keberatan-keberatannya itu apa? Sehingga pengadilan negeri punya wewenang atau kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase ketika ada bukti yang cukup dalam fakta-fakta persidangan. Itu ya. Putusan atas permohonan pembatalan diterapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari. Jadi arbitrase itu benar-benar singkat penyelesaiannya, teman-teman. Meskipun di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan ketika mengajukan pembatalan. Paling lama 30 hari. Terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Agung yang putus dalam tingkat pertama dan terakhir hanya bisa dilakukan kasasi saja ketika tidak terima terhadap putusan pembatalan itu. Sekali. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutus permohonan yang diajukan tersebut dalam waktu paling lama 30 hari. Jadi ketika diputus pengadilan 30 hari, si B tidak terima bisa langsung ke Mahkamah Agung kasasi, paling lama juga 30 hari. Lanjut. Setelah itu Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan. Putusannya apa? Oh, ini tidak terbukti salah sehingga tidak patut untuk dibatalkan. Oh, ini terbukti salah sehingga patut untuk dibatalkan dalam waktu paling lama 60 hari. 30 di tingkat pertama pengadilan negeri, 30 di kasasi. Itu arbitrase. Kalau putusannya pengadilan ngomong tidak bisa dibatalkan dan mempunyai kekuatan hukum sama, artinya final and binding, putusan itu nggak dapat dibatalkan berdasarkan pengajuan dari si B tadi keberatan, maka para pihak harus tunduk dengan putusan itu. Sudah nggak bisa diganggu gugat lagi arbitrase tersebut. Itu kalau nggak bisa dibatalkan, dinyatakan putusan sudah benar. Tapi ketika putusan itu ternyata terbukti tidak benar, maka bisa dibatalkan. Ketika sudah dibatalkan, berarti para pihak kembali lagi ke 00.
Itu kalau ke 00 ya berarti mau dibawa kemana? Terserah para pihak lagi. Apa diulang lagi arbitrasenya? Kalau terjadi seperti itu diulang lagi, nggak tahu para pihak bagaimana setujunya kan gitu. Kembali lagi ke para pihak. Itu teman-teman ya. Jadi pembatalan itu bisa dilakukan pembatalan putusan ketika ada kriteria 3 tadi. Ada suatu kepalsuan surat, ada suatu serangkaian kebohongan dalam proses persidangan. Ya, yang ketiga apa tadi? Ada apa tadi? Palsuan, ada sesuatu yang disembunyikan. Kira-kira seperti itu. Dokumen-dokumen yang bersifat final atau menentukan disembunyikan pihak lawan. Tiga itu ya. Baik, pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Jadi arbitrase atau kuasanya wajib mendaftarkan asli atau salinan otentik terhadap di pengadilan negeri ya. Di pasal 59 ya. Pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan perintah eksekuatur ketua pengadilan. Jadi putusan arbitrase itu tetap yang melakukan eksekusi itu adalah berdasarkan perintah pengadilan. Harus didaftarkan dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase keluar. Untuk mendapatkan apa? Eksekusi. Ketika putusan hari ini keluar, ternyata didaftarkan baru 32 hari kemudian, maka putusan itu tidak mempunyai kekuatan eksekuatur. Jadi percuma. Jadi ibarat kata itu menang di atas kertas tapi tidak ada eksekusinya. Karena tidak didaftarkan di pengadilan negeri sebelum 30 hari. Makanya hati-hati. Kalau putusan arbitrase sudah keluar, secepat mungkin sebelum tenggang waktu 30 hari harus didaftarkan di pengadilan. Supaya mendapatkan eksekusi. Sama dengan kalian kalau ke depan ini ada upaya hukum ya, banding, kasasi atau PK harus paham rumusan hukumnya dan waktunya. Misalkan pidana 7 hari, ternyata hari ke-9 kalian baru mendaftarkan. Jembuk klien kalian, sudah nggak ada upaya hukum. Kalian dimarahin orang. Benar nggak? Harus hati-hati teman-teman ya. Hukum advokat harus jeli. Karena kaitannya dengan kalian itu memegang apa? Nasibnya seseorang. Jadi kalian ini diberi amanat oleh seseorang untuk apa? Memegang nasibnya dia. Wes Pak, aku pas sampean Pak, aku gak ngerti hukum. Wes atur-aturan. Ternyata nasibnya kalian apa? Digadolenan ya repot nanti. Itu ya teman-teman ya. Nanti bukan kalian bermusuhan dengan musuh klien kalian, tapi kalian bisa bermusuhan dengan klien kalian sendiri. Makanya hati-hati ya. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Bisa dipelajari teman-teman ya. Ringkasan hukum acara. Ya, lanjut. Ini ringkasan aja teori, semuanya sudah saya jelaskan. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini lanjut sudah teori. Lanjut, tinggal dikit waktunya. Lanjut, lanjut. Nah, sudah semuanya ini. Sudah. Nah, sudah, ini teori. Lanjut. Sudah, lanjut. Nah, ringkasannya ternyata sudah saya jelaskan semua teman-teman ya. Lanjut, terus. Sudah semuanya, terus. Nah, terus sudah. Ya, cuma teori saja. Terus. Oke. Lanjut. Lanjut terus. Pembatalan putusan arbitrase sudah ya tadi ya teman-teman ya. Lanjut. Pembatalan sudah. Lanjut terus. Sudah semuanya ini. Lanjut. Nah, sudah. Lanjut. Nah, ini cuma anu aja. Jurisprudensi. Lanjut. Bisa dipelajari teman-teman. Lanjut terus. Terus lanjut. Lanjut. Ya, ini jurisprudensi saja teman-teman ya. Lanjut terus. 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 Sudah ini. Sudah. Terus. Lanjut terus. 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 Apa sampai akhir. Terus. Ternyata sudah semuanya. Terus.
Habis teman-teman? Ternyata sudah. Ya, percaya diri adalah pakaian terbaik. Saatnya makan durian supaya suasana hati lebih baik. Itu ya, teman-teman ya. Jadi semua yang saya sampaikan ini teori teman-teman ya. Saya jelaskan garis besarnya saja supaya ada pemahaman di bidang arbitrase dulu ya. Karena kalau secara detail ya mungkin 1 semester teman-teman ya. Ini kan singkat teman-teman ya. Yang penting kalian paham dulu itu arbitrase, APS, arbitrase apa, hukum acaranya bagaimana. Itu ya teman-teman ya. Kurang berapa menit waktunya? Masih lama? Ya, materi kedua singkat saja. Saya kasih materi 2 lagi, ini mengenai hukum acara yang konkret teman-teman ya. Singkat saja. Ada materi satunya. Bisa? Ada materi 2-nya itu, moderator. Saya duduk dulu teman-teman ya. Sambil nunggu moderator ini. Nanti ada sesi pertanyaan toh ya. Saya coba aja. Sebentar. Coba Mas Ibi, pelanti Mas Ibi, moderat anu. Nah, ini hukum acaranya ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan semuanya tadi teman-teman. Ini hanya saya kasih ringkasan. Jadi teman-teman saya kasih 2 materi, nanti dipelajari sebagai wawasan ya. Barangkali suatu saat ada penyelesaian di bidang arbitrase, kan nggak harus langsung ke lembaga arbitrase, bisa saja melalui alternatif dulu. Kalau melalui APS kan advokat punya kewenangan itu, tidak harus mempunyai brevet arbiter. Kalau hanya sebatas konsultasi, mediasi, negosiasi, ya kan, penilaian ahli. Jadi nggak perlu mempunyai brevet arbiter. Jadi makanya saya kasih wawasan itu, barangkali nanti ada klien ketemu bisa diselesaikan secara di luar pengadilan. Itu ya, melalui 5 cara itu tadi, teman-teman ya. Itu ya. Pengertian APS sudah ini saya jelaskan, sudah ya. Ini ringkasan saja teman-teman. Bentar. Atas. Ya. Atas terus tadi. Atas. Ya. Bawah surat kuasa. Ya, dalam menangani perkara tentunya pasti ada surat kuasa, teman-teman ya. Ya inilah surat kuasanya, wajib ada karena kaitannya dengan apa? Status hukum kalian terhadap klien. Sebagai apa? Saya kuasanya. Ini kita selesaikan saja perkaranya melalui apa? Ya terserah maunya mau melalui apa. Sebisa mungkin teman-teman kalian arahkan ketika kalian mendapatkan klien, teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, ketika kalian menjadi advokat, jangan mengidentikan kalian dengan klien. Jangan, ya. Itu keliru, teman-teman. Jadi yang namanya advokat ini, kita ini adalah rekan sejawat. Kalau klien kita nggak punya masalah, ya kita nggak dapat rezeki dari klien itu, nggak ketemu rekan sejawat kita. Benar nggak? Jadi jangan diidentikan karena, oh ini saya, klien saya, bela materi dan sebagainya. Boleh, tetapi jangan mengidentikan dengan klien. Itu ya, nanti keliru. Karena sejatinya kita tetap harus hati-hati mengenai penanganan perkara, teman-teman ya. Kalau salah juga fatal juga. Kita bisa bermusuhan dengan klien nanti. Itu ya. Sebisa mungkin diarahkan secara non litigasi. Karena kalau diarahkan secara non litigasi, perkara itu sudah bisa terjadi win-win solusi bagi para pihak. Yang diuntungkan siapa? Bukan hanya klien, tapi kalian. Urusannya cepat, mari, saulan mari, beres, ya sudah. Selesai, kalian mendapatkan apa? Fee, dalek mane. Gitu teman-teman ya. Benar nggak? Jadi bisa mungkin diarahkan di win-win solusi ya. Tentunya harus didasari dengan
surat kuasa. Lanjut. Pendaftaran gugatan, ilustrasi contoh. Nah, ini bisa dipelajari, saya jelaskan tadi. Didaftarkan di mana, apa, bisa dipelajari ya. Lanjut. Ya, lanjut, moderator. Ya, lanjut. Ya, ini cara pendaftaran gugatan, teman-teman ya. Mengenai arbitrase ya, tadi ya, dipelajari dulu aja. Lanjut, teori ini. Penunjukan pencalonan arbiter. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di depan awal. Ini hanya ringkasan teorinya, teman-teman ya, supaya ada wawasan terhadap kalian. Lanjut. Kriteria arbiter sudah saya jelaskan. Lanjut. Hak ingkar sudah saya jelaskan tadi ya. Singkat ya, sudah. Lanjut. Pemberitahuan kepada pihak lawan. Jadi ketika didaftarkan, tentunya lawan pasti diberitahu. Oleh siapa? Ya, lembaganya. Seperti kita sidang di pengadilan, direlas, pihak lawannya direlas oleh pengadilan. Kira-kira seperti itu. Itu ilustrasinya saja, teman-teman ya. Sama. Lanjut. Jawaban lawan dan penunjukan arbiter. Jadi ketika ada penunjukan arbiter, jawabannya lawannya bagaimana? Jadi ada jawaban ya tentang dan penunjukan arbiter. Sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Penunjukan arbiter dan biaya arbiter. Jadi sama ketika kalian nanti menjadi advokat mendaftarkan perkara di pengadilan, tentunya pasti ada biaya yang untuk didaftarkan, gitu ya. Tapi kalau arbitrase ada biaya penunjukan arbiter. Siapa arbiter yang ditunjuk? Nanti di situ nanti kan dijelaskan oleh lembaga arbiter. Ini arbiternya seperti ini, seperti ini, seperti ini, terserah kalian. Milih yang mana berdasarkan kesepakatan para pihak. Itu ya. Lanjut, ada biaya perkara juga. Lanjut. Acara mediasi ya sudah saya jelaskan, dasarnya perman tadi sudah bisa dipelajari teman-teman. Lanjut. Lanjut. Replik ya. Jadi gini. Ketika si A tadi membuat suatu permohonan arbitrase, istilahnya gugatan ya teman-teman ya, maka dijawablah tadi oleh si lawan. Ketika lawan sudah menjawab, kalian juga menyanggah jawaban lawan, namanya replik. Lanjut. Duplik ini adalah miliknya lawan ya teman-teman ya. Jawaban sama dengan replik. Kalau replik itu adalah punyanya pemohon atau penggugat, sedangkan duplik punyanya tergugat atau termohon. Itu ya. Lanjut. Pembuktian. Ya, saya sebutkan tadi. Para pihak harus memberikan bukti yang seimbang. Ya, bukti yang mendukung apa? Bukan asal bukti teman-teman, tapi mendukung permohonan atau gugatan klien kalian. Jangan bukti yang nggak ada hubungannya disampaikan ke persidangan, konyol nanti. Ya, keliru. Itu ya, teman-teman ya. Lanjut. Kesimpulan. Jadi para pihak akan membuat resume. Resume dari serangkaian persidangan tadi, dibuat resume tujuannya apa? Untuk memudahkan hakim dalam menyimpulkan atau merumuskan suatu putusan. Jadi muatan fakta persidangannya apa, semua diresum dalam suatu kesimpulan. Lanjut. Putusan. Setelah kesimpulan, maka majelis arbiter akan membuat putusan bersifat final and binding dan dalam waktu lama 30 hari didaftarkan di pengadilan untuk apa? Untuk apa? Supaya bisa dieksekusi. Eksekuatur oleh pengadilan negeri. Gitu ya. Lanjut. Pendaftaran putusan di pengadilan negeri sudah saya jelaskan tadi ya. Dalam waktu 30 hari. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Nah ini ya. Caranya tadi ya. Menurut pasal 15, ini paling lama 30 hari itu sudah saya jelaskan semuanya teman-teman. Ini teorinya ya. Sudah saya jelaskan. Ayo. Eksekusi. Nah, perintah sebagaimana dimaksud sudah saya jelaskan. Berdasarkan perintah pengadilan dalam waktu 30 hari. Siapa yang melakukan eksekusi? Ya, panitera jurusita pengadilan. Kira-kira seperti itu sudah saya jelaskan. Ini teorinya dipelajari. Lanjut. Sama. Sudah habis. Talangin teman-teman ya. Berhentilah mencari orang yang sempurna. Cukup cari orang yang punya uang, mobil, dan rumah. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan. Terima kasih ya teman-teman ya. Baik, masih ada sisa waktu 20 menit, ya. Mungkin akan diadakan sesi tanya jawab Bapak. Silakan dari peserta.
Silakan. Nama, diri, kenalkan pada teman-temannya ya, teman-teman ya. Cik. Selamat siang, Pak Hari. Ya, siang. Perkenalkan nama saya Torik. Di sini saya mau bertanya, Pak. Jadi arbitrase ini kan didasarkan oleh klausul perjanjian apabila sengketa industrial atau perdagangan itu akan diselesaikan dengan jalur apa. Nah, jadi kalau semisal ini Pak ada case, kan rata-rata dalam dunia bisnis di industrial, para pihak antar corporate ini kan banyak yang menggunakan dasar kepercayaan Pak dalam menjalankan usahanya. Jadi banyak. Sorry ya. Ya, terus gimana Mas Torik? Jadi terkadang corporate yang bekerja sama ini tidak ada dasar perjanjian atau kontrak tertentu. Lebih banyak menggunakan proposal atau quotation. Yang nantinya proposal quotation ini di dalam klausulnya ini ada dari pemberi jasanya ini memberikan klausul apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di arbitrase. Tetapi proposal ini kan dibuat hanya sepihak, Pak. Apabila kita melihat dari 1338 BW, perjanjian ini kan didasarkan atas kesepakatan dua belah pihak yang menguraikan kesepakatan para pihak. Jadi apabila nantinya quotation ini apakah bisa diingkari, Pak? Karena quotation ini tidak ada yang namanya kesepakatan dua belah pihak, dikarenakan hanya dibuat oleh satu pihak, dan di dalam quotation ini nggak ada yang namanya tanda tangan dari kedua belah pihak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya jawab langsung ya, supaya nggak lali aku. Ya, Mas Torik ya. Tes. Saya jelaskan di papan aja ya. Kelihatan ya, saya jelaskan di papan teman-teman ya. Ya, tadi apa Mas Torik? Si industri apa konkretnya supaya teman-teman itu tahu. Misalkan jual beli rumah biasanya properti atau contoh apa? Ini ada industri tentang PLTU lah, Pak. Ya. PLTU. Lalu PLTU. Ya, ada PLTU. Lalu ada ini dari ini Pak, jasa maintenance, Pak. Jasa maintenance. Ya. Nah, jasa maintenance ini sudah sering bekerja sama dengan PLTU ini. Tetapi tidak pernah ada yang namanya kontrak atau perjanjian. Nah, yang sering dilakukan mereka ini hanya berdasarkan proposal yang dikeluarkan dari jasa maintenance ini kepada pihak PLTU. Nah, lalu dari pihak PLTU ini melihat proposalnya dan akhirnya sepakat, Pak. Maksudnya kita membutuhkan jasa daripada jasa maintenance ini. Lalu dari jasa maintenance ini keluarlah yang namanya PO, Pak. Purchase order ya, berdasarkan dari proposal ini. Nah, lalu ketika semua itu sudah terlaksana proyek-proyeknya, lalu terjadi yang namanya kerusakan, Pak, akibat perbaikan daripada jasa maintenance ini yang kurang baik. Nah, yang menimbulkan kerugian yang besar dari pihak PLTU. Nah, lalu PLTU ini ingin menggugat, Pak, perbuatan melanggar hukum kepada perusahaan jasa maintenance ini. Nah, tetapi dari pihak perusahaan jasa maintenance ini berkata bahwasanya di dalam proposal kami sudah ada terms of condition-nya, bahwasanya di situ apabila ada sengketa ini harus diselesaikan di BANI secara arbitrase. Nah, lalu apakah proposal itu bisa dianalogikan sebagai perjanjian, Pak? Apabila kita melihat pasal 1338 BW bahwasanya perjanjian itu harus dibuat mewakili kepentingan kedua belah pihak. Seperti itu, Pak. Ya. Ini contoh yang sangat bagus ya, teman-teman ya. Sebelum saya jawab,
kira-kira penjelasan saya ada nggak yang bantu saya mewakili jawaban Mas Torik? Kali ini kan jadi calon advokat ya. Kira-kira punya gambaran nggak ketika saya jelaskan tadi? Kira-kira gambarannya seperti ini. Ada yang mewakili saya jawab? Nggak ada ya? Saya jawab sendiri aja ya. Ya apa karena sing anu jawab ya? Ya, jadi PLTU kerjasama dengan maintenance, nggak ada kontrak, hanya ada proposal. Terbitlah PO, dalam proposal ada arbitrase penunjukan bani di mana? Bani saja ya, teman-teman ya. Ada kerusakan, menimbulkan kerugian yang besar, PLTU menggugat maintenance, kan gitu ya. PLTU menggugat maintenance akibat kerugian itu. Maintenance berkilah, oh enggak bisa. Kamu nggak bisa menggugat saya di mana? Pengadilan, gitu ya. Karena ada arbitrase di proposalnya. Gitu ya. Permasalahannya tadi si Torik mengatakan bahwa saya nggak ada tanda tangan para pihak antara PLTU dan maintenance di proposal tersebut. Gitu ya. Benar ya? Ingat, perjanjian arbitrase itu adalah syaratnya satu, ada kesepakatan kedua belah pihak. Didasari dengan apa? Perjanjian para pihak. Masalah nanti perjanjiannya sudah unsurnya terpenuhi, maka dibuatlah kebebasannya dia membuat perjanjian. Ingat ya. Dibuat satu perjanjian atas dasar 1320 terpenuhi. Setelah 1320 terpenuhi harus ada, sudah sepakat, bikinlah kebebasan dia. Bebas. Mau perjanjian bikin model apa, bagaimana bebas. Tapi ketika yang ditanyakan Torik adalah suatu proposal yang notabene itu adalah maintenance dan itu tidak mewakili dari kepentingan PLTU untuk menyetujui itu, maka PLTU punya kewenangan, punya hak untuk mengajukan ganti rugi itu di pengadilan negeri. Ya. Apakah Pak lantas dikerjakan itu kan saya sudah mengerjakan, proposal kan sudah saya berikan. Harusnya itu PLTU kan mempelajari itu. Kira-kira seperti itu ya. Kan sudah pelajari Pak, proposal kan sudah saya berikan. Oke, terbitlah PO. PO akhirnya saya kerjakan. Tapi ada kerusakan, nuntut ke saya, boleh nuntut ke saya, tapi kan harus diarbitrasekan Pak. Syaratnya cuma satu. Kesepakatan itu dibuat oleh para pihak dan saling setuju ditandatangani secara tertulis. Itu arbitrase. Ketika tidak ada itu, maka PLTU tetap punya kewenangan untuk meminta ganti rugi ke pengadilan negeri. Itu jawabannya. Cukup? Kurang puas? Apalagi Torik kira-kira unek-uneknya? Cukup ya? Ya, sederhana teman-teman ya. Baik, ada lagi. Bukan hanya Torik saja, waktunya ada berapa? 10 menit lagi. Ayo. Silakan moderator. Mas yang kotak-kotak biru ini. Moderator yang kotak-kotak biru. Mas. Dulu, depan dulu nggak apa. Namanya, Mas. Ya, terima kasih Pak. Ini kan saya mau menanyakan, nama saya dengan Didi Pak, maaf. Kebetulan kan saya kan juga tidak tahu arbitrase karena kan rata-rata kan agak tertutup ya Pak ya. Nah ini saya misalnya ada case gini Pak, yang tadi kan belum kerjasama. Jadi ini ada suatu lembaga, anggap aja lembaga leasing, yaitu mengadakan kerjasama dengan lembaga istilahnya tuh yang membuat software lah. Nah mereka sudah menuangkan di dalam satu PKS, di dalam pasalnya itu disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan memang melalui bani. Nah, ternyata pada saat ini sudah berjalan, yang pasti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, ya kan Pak ya. Yang pasti yang dirugikan ini sudah kebetulan nilainya itu kita anggap aja nilainya itu ratusan miliar. Nah, yang pihak dirugikan ini akhirnya mencoba lah untuk ibaratnya itu pertama ya berkomunikasi dengan pihak kedua, tapi ternyata buntu. Akhirnya dia melaporkan ibaratnya itu ke badan arbitrase. Pada saat ke badan arbitrase untuk menunjukkan dia yang untuk menunjuk, ternyata ada biaya-biaya
biaya itu karena dia yang nunjuk, dia menganggap saya ini sudah habis gitu loh. Biaya ini bisa nggak misalnya itu, ternyata biaya itu besar Pak, daripada arbiter, karena kan arbiter kan tadi kata Bapak kan pihak swasta ya, pengadilan swasta ya Pak ya. Ilustrasinya ya gitu. Jadi biayanya kan besar, akhirnya dia bingung kan, ibaratnya tuh kita nggak bisa, badan arbiter tuh katanya sih ya, saya juga kurang tahu Pak, apakah benar katanya kalau nggak bisa memenuhi biaya-biaya administrasi itu tidak bisa dilanjutkan, seperti gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dikarenakan biaya itu besar, apakah bisa pihak pertama ini ya udahlah, biarpun PKS-nya sudah ditandatanganin kedua belah pihak awalnya lewat arbitrase, akhirnya dia mau nggak mau mencoba melalui pengadilan negeri yang biayanya tuh istilahnya tuh kan nanti berdasarkan keputusan di akhir lah istilahnya kan, biayanya juga enggak terlalu mahal, kebetulan dia mungkin punya lawyer, kebetulan saudaranya dia sendiri, komisinya nanti lah kalau menang misalnya gitu. Dan itu yang pertanyaan kedua itu Pak, apakah bisa dilalui melalui pengadilan negeri. Terus pertanyaan terakhir tadi yang menarik bagi saya tadi itu terkait apabila sudah ada keputusan, ini beda lagi Pak ya, apabila sudah ada keputusan arbitrase yang 30 hari tadi loh Pak, kan tadi kan harus didaftarkan ke pengadilan negeri. Pihak lawan, berarti kan pengadilan negeri dalam pikiran saya pasti akan memberikan informasi kepada pihak kedua kan Pak. Pihak kedua ini pasti diberi informasi bahwa ini mau didaftarkan. Apakah masih ada upaya pihak kedua untuk melakukan perlawanan atau banding? Misalnya seperti gitu Pak. Jika ada kan berarti seakan-akan proses yang tadi kita lewatin ini kan kok masih ada lagi gitu Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. PKS sudah diotbani, akhirnya karena biaya mahal dia melalui pengadilan akhirnya. Ya, tes. Ya, pertanyaan bagus teman-teman ya. Ketika si A dan si B yang dijelaskan oleh Mas Didik tadi sudah ada perjanjian tertulis bahwasanya para pihak sudah sepakat menyelesaikan itu di arbitrase dengan pilihan forum adalah di BANI, Badan Arbitrase Nasional, maka tertutuplah kewenangan para pihak untuk mengajukan perkara itu di pengadilan negeri. Itu adalah kewenangan absolut, sudah saya jelaskan tadi dalam materi. Nanti dipelajari ya. Ketika para pihak si A dan si B sudah membuat kesepakatan secara tertulis, kalau ada sengketa kita selesaikan di BANI. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, para pihak harus tunduk pada kesepakatan itu dengan didaftarkan di BANI. Ketika si pihak yang mendaftarkan tadi tidak bisa melunasi atau membayar biaya administrasi, maka itu menjadi resiko dari si pemohon. Ya, si A dan si B kan berperkara. Yang menggugat ini kan si A, digugat ke BANI. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya penyelesaian. Karena si A ini nggak bisa membayar, maka perkara tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Sesuai dengan penjelasan saya tadi, setiap mendaftarkan perkara itu ada biaya teman-teman. Itu hukum yang berbicara ya. Jadi ketika administrasi nggak dibayar, ya sudah berarti perkara kan nggak dijalankan. Dan pembayaran itu adalah sah murni secara hukum sesuai dengan ketentuan yang ditentukan lembaga yang dinaungi itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah ketika biaya untuk pendaftaran perkara itu tidak dibayar, maka perkara ya tidak dijalankan, tidak masuk dalam administrasi lembaga. Ya, ya.
konsekuensinya itu resiko. Memang pilihan itu, makanya ketika membuat suatu arbitrase maka harus didampingi para pihak yang berkompeten. Karena apa? Untuk menjaga antisipasi kalau ini terjadi, langkahnya apa, bagaimana. Kalau arbitrase ini bagaimana, ketika nggak pakai arbitrase di pengadilan itu bagaimana. Makanya harus ada pihak yang mengerti di bidang itu, nggak asal bikin arbitrase atau perjanjian arbitrase. Ya, jadi perkara nggak bisa teruskan karena nggak bisa bayar perkara. Kira-kira seperti itu ya. Terus ketika sudah perjanjian tertulis sudah dibuat, diselesaikan di Bani secara arbitrase, maka menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan perkara di pengadilan. Meskipun para pihak salah satu misalkan si A tetap mendaftarkan di pengadilan, bukan berarti pengadilan langsung menolak. Yang namanya daftar di pengadilan itu pasti pengadilan menerima. Benar nggak teman-teman? Menerima. Masalah nanti ditolak atau tidak itu nanti masuk pada agenda pemeriksaan sidang. Ternyata pengacaranya si B ngomong, oh enggak bisa Pak Hakim, ini ada perjanjian arbitrase. Mana buktinya? Ini loh buktinya. Sehingga secara ex officio, hakim akan menolak itu. Karena bukan kewenangan peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara arbitrase karena adanya perjanjian arbitrase sudah disepakati para pihak. Itu dua pertanyaan sudah dijawab ya. Pertanyaan yang terakhir, apakah putusan arbitrase yang sudah dikeluar yang akan didaftarkan dalam waktu 30 hari tersebut ketika didaftarkan bisa misalkan direseki, kira-kira seperti itu ya, dilawan atau direseki lah bahasa Surabaya oleh pihak yang kalah? Jawabannya tidak bisa. Pihak lawan hanya bisa melakukan perlawanan ketika yang saya jelaskan tadi punya bukan punya novum, punya asumsi bahwasanya putusan yang dikeluarkan ini cacat. Putusan arbitrase yang dikeluarkan ini cacat. Cacatnya kenapa? Yang saya jelaskan 3 tadi. Ada suatu kepalsuan, ada serangkaian pembohongan, ada dokumen-dokumen yang disembunyikan. Sehingga si B tadi hanya punya kewenangan untuk mengajukan pembatalan. Hanya punya kewenangan untuk mengajukan pembatalan putusan. Itu pun waktunya 30 hari di tingkat pertama ketika pengadilan tingkat pertama menyatakan oh nggak ada bukti yang bohong ini benar-benar putusan arbitrase ini sudah benar sehingga tidak bisa dibatalkan. Pihak B bisa melakukan langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Itu pun waktunya 30 hari. Ketika 30 hari Mahkamah Agung sudah ngomong juga tidak bisa dibatalkan karena ini arbitrase sudah benar. Ketika sudah benar berarti tidak ada upaya lagi bagi si B untuk melakukan perlawanan karena bersifat final and binding. Itulah arbitrase. Cukup. Moderator, ada waktu masih sudah habis? Sudah habis. Habis ya teman-teman ya, sayang sekali ya teman-teman ya. Kapan-kapan ketemu lagi ya, berunding lagi ya. Baik, teman-teman saya akhiri ya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, mungkin peserta boleh foto terlebih dahulu untuk mengambil gambar bersama Bapak Hari. Ya. Maju ke depan Bapak, teman-teman pesertanya. Ya.
Mungkin teman-teman bisa isoma, kita kembali lagi ke sesi selanjutnya pukul 14.30. 13.30, maaf.